Nah guys, jadi buat kalian yang banyak banget DM aku, terus menanyakan kenapa uangnya nggak dikembalikan ke donatur, bahkan ada yang sudah mentransferkan dan mau uangnya kembali. Aku jujur aku nggak punya kuasa untuk hal itu, karena kan yang open donasi dan ini adalah followers dari Bang Denny Sumargo. YouTuber Pratiwi Nopianti akhirnya turun tangan langsung membawa Agus Salim usai uang donasi disalahgunakan. Kisah Agus Salim yang viral disiram air keras oleh rekan kerjanya kini kembali menyita perhatian publik lantaran uang donasi dibagi-bagi ke keluarga. Adapun uang donasi itu mencapai 1,5 miliar rupiah. Namun, uang tersebut bukan digunakan untuk berobat, melainkan membayar utang saudaranya. Kini, Pratiwi Nopianti akhirnya turun tangan langsung membawa Agus Salim ke salah satu rumah sakit spesialis mata. Selain itu, ia juga menyinggung uang donasi untuk jangan digunakan membayar utang keluarga. Sebelumnya, dugaan uang donasi disalahgunakan dibongkar oleh Pratiwi Nopianti lewat Instagram dan YouTube miliknya. Dikatakan, Pratiwi Nopianti uang donasi itu diambil istri Agus 500 juta, sementara 250 juta lainnya dibagikan ke keluarga Agus. Sang YouTuber mengatakan uang donasi itu diberikan ke saudaranya dengan berdalih untuk membayar utang Agus. Kendati demikian, tindakan keluarga Agus ini membuat Teh Nopi kecewa. Pasalnya, ia mati-matian membantu Agus agar mendapatkan uang biaya pengobatan. Namun, setelah mendapatkan uang hasil donasi tidak digunakan dengan baik untuk biaya pengobatan Agus. Padahal, menurut Teh Nopi, uang sebesar 1 miliar itu bisa digunakan Agus langsung untuk operasi hingga mampu membuka usaha untuk melanjutkan hidup. So, gimana menurut kalian? Komen. Nah guys, jadi buat kalian yang banyak banget DM aku, terus menanyakan kenapa uangnya nggak dikembalikan ke donatur, bahkan ada yang sudah mentransferkan dan mau uangnya kembali. Aku jujur aku nggak punya kuasa untuk hal itu, karena kan yang open donasi dan ini adalah followers dari Bang Denny Sumargo gitu. Jadi mungkin nanti akan kita bicarakan terkait pengembalian donasi ya guys. Sekali lagi di sini saya pribadi saya minta maaf karena saya pun sudah melakukan yang terbaik dan ini di luar dari kuasa saya atas donasi yang sudah dipakai untuk bayar hutang ya guys. Sekali lagi atas nama pribadi saya minta maaf, walaupun yang make bukan saya gitu, dan saya tidak akan pernah melakukan hal tersebut, dan saya juga jujur nggak nyangka bahwa ini akan terjadi dan tidak ada amanah ya guys gitu. Sekali lagi aku minta maaf. Insya Allah nanti kita selesaikan dengan Bang Den. Nah jadi total donasi kurang lebih ya guys itu 1,5 miliar. Dan 1 M baru kemarin sudah dipindahkan ke Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, yaitu yayasan saya. Sudah di hold untuk pengobatan Mas Agus. Contohnya kemarin ada berobat pakai biaya pribadi di Rumah Sakit JSC sebesar 2 juta lebih, itu pakai uangnya 1 M itu guys ya. Dan sisanya sekitar 500-an itu ada di sana karena mereka yang meminta untuk tetap di sana, katanya untuk operasional 500-an kurang lebih ya guys. Jadi untuk yang minta kembali gimana ya, karena uang udah dibayar utang 100 juta, jadi gimana tuh, itu kan berarti berkurang. Dan uang donasi dari kami juga 25 juta. Ya mungkin nanti akan ditemukan jalan keluar, insya Allah nanti sama Bang Denny Sumargo juga kita bicara. Bagaimana nggak kecewa coba, udah dibantuin melakukan penggalangan donasi, setelah donasinya terkumpul malah nggak dikabari. Nah kira-kira inilah gambaran yang terjadi kepada Novianti yang melakukan open donasi kepada Mas Agus. Di sana beliau melakukan open donasi dan sampai pada akhirnya dana yang terkumpul itu sudah mencapai kurang lebih 1,5 miliar. Dan ketika semua itu sudah terkumpul, pihak keluarga malah seakan tertutup kepada pihak Mbak Novianti ini. Padahal beliau sendiri udah terang-terangan mengatakan gak akan minta sepeser pun asalkan uang hasil galangan donasi tersebut ditujukan untuk kesembuhan dari Mas Agus. Beliau pun mengatakan dia merasa bertanggung jawab manakala donasi yang terkumpul itu harusnya
ditujukan kepada Mas Agus untuk kesembuhannya dan bukan untuk kebutuhan lain, apalagi untuk kebutuhan keluarga. Nah, yang diutamakan itu kebutuhan Mas Agusnya dulu. Nah, objeknya ini dulu yang disembuhkan. Nah, kalau misalkan ada lebih-lebihnya ya itu udah alhamdulillah ya, bagian dari rezeki. Namun kalau misalkan udah dibuat seperti ini, jadi seakan-akan aji mumpung memanfaatkan sebuah keadaan untuk meraup keuntungan. Nah, kira-kira itulah yang tergambar dari kasus yang terjadi kepada Mas Agus dengan Mbak Novianti yang melakukan open donasi. Nah, kalau kalian sendiri ada informasi terbaru lagi nggak terkait permasalahan ini? Kalau ada, boleh deh kasih tahu saya di kolom komentar. Kita diskusikan bareng-bareng. Diduga selewengkan dana donasi, ini sih tuduhan yang keras. Kenyataannya, kita nggak tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Setiap rumah tangga memiliki masalahnya masing-masing, dan terkadang masalah tersebut harus disimpan dan nggak boleh diketahui oleh orang lain. Suka nggak suka, mereka punya hak untuk menggunakan uang tersebut pada apa-apa yang mereka prioritaskan. Nah, penggalang dana juga memiliki hak yang sama untuk menuntut sang istri, karena uangnya adalah uang donasi, dan sesuatunya harus dipakai setransparan mungkin. Semoga masalah ini bisa selesai dengan damai. Semoga sang istri bisa menjelaskan pemakaian uang tersebut secara transparan, sehingga orang yang berdonasi pun akan lega karena uangnya dipakai untuk hal yang baik. Teruntuk istrinya Mas Agus, yang korban penyiraman air keras oleh rekan kerjanya, ya kan? Gue udah nonton podcastnya Kak Deddy Sumargo. Itu gue nonton podcastnya sampai nangis, karena begitu matanya dibuka perbannya itu gila, gue sampai nyes banget gitu kan. Tapi belakangan ini seliweran di TikTok itu diinformasikan kalau istrinya itu menyalahgunakan donasi yang sudah diberikan. Gue tanya, di mana sih hati nurani lu? Lu sebagai istrinya loh, orang yang akan mendampingi dia seumur hidup, ya kan? Di mana hati nurani lu? Kalaupun ya misalnya, kalaupun seumpama ada pihak lain, contohnya deh nggak usah jauh-jauh, Mas Agusnya sendiri deh yang minta untuk uang donasi ini dipakai buat A, B, C di luar dari pengobatannya, mestinya lu yang melarang. Paham? Jelas sih, gue nggak habis pikir ada orang segitunya, nggak punya hati nuraninya. Ya, itu adalah suami lu loh. Gila sih, gue sampai ngeliat begitu rusaknya itu wajah, itu mata, aduh. Apalagi dana yang terkumpul itu di atas 1 miliar. Itu bisa dilakukan operasi plastik, bisa buat menyembuhkan matanya dulu deh. Malah dibuat pakai buat bayar utang salah satunya. Sisanya gue nggak tahu deh. Gue nangkep itu, ya kan, dibuat bayar utang, buat ini, buat itu. Ya Tuhan, kenapa dunia ini kayak gini? Ada gitu orang-orang kayak gitu. Ya, untuk Teh Novi, mungkin lebih baik ke depannya kalau memang mau membuka donasi buat pengobatan orang lain, mungkin uangnya dikelola oleh yayasan kali ya. Nanti segala biaya pengobatannya sistemnya rembes. Mungkin begitu kali saran aku. Ya, mudah-mudahan makin banyak orang yang bisa tertolong gitu kan. Jadi kan kalau menyalahgunakan kayak gini kan, ke depannya kan ya orang yang mau memberikan bantuan kan jadi mikir, bener gak sih? Ya, orang yang akan memberi bantuan akan mikir, ini nanti tepat gak ya? Ntar ini enggak ya, kan jadi ragu dengan kejadian kayak gini. Ya, aduh gila sih, gue nyes banget. Mudah-mudahan bertobat ya, say. Bertobat.